Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahvisana Permana. Hari ini kita akan belajar tentang materi struktur data di pertemuan kedua terkait algoritma, struktur data, dan pemrograman terstruktur. Untuk hari ini saya nggak akan terlalu banyak, kita akan bahas tentang sedikit mengulang materi algoritma dan pemrograman yang sempat kita bahas di semester 2 berarti ya, yang menggunakan bahasa asing. Nah, sekarang kita coba materi itu di 3 pertemuan awal. Saya pengen kalian mengingat-ingat lagi tentang tata cara bagaimana penulisan menggunakan bahasa pemrograman C yang dikonversi ke C++. Jadi terlalu banyak yang berubah sih, hanya sedikit sebetulnya yang berubah. Oke, sebelum ke sana saya akan bahas dulu tentang apa itu algoritma, struktur data, dan pemrograman terstruktur. Tujuan dari kuliah kita adalah mahasiswa dapat membuat pertemuan hari ini ya, program yang terstruktur dan modular menggunakan prosedur dan fungsi dengan tipe data dasar sederhana menggunakan bahasa C++ dengan cepat. Karena sekarang kita 2 SKS, mungkin yang modularnya besok lah untuk teman 3. Nah, sekarang hanya saya ingin kita semua sudah mulai terbiasa dengan menggunakan bahasa C++. Jadi kita akan membuat dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa C++. Tapi sebelum ke sana, pokok bahasan di bab ini pertemuan dan 2 dan 3 ya, tipe data dan abstrak data tipe atau ADT, kemudian algoritma dan bahasa C++. Setelah itu di minggu depan kita belajar pemrograman terstruktur menggunakan fungsi ataupun prosedur menggunakan C++. Nah, pemrograman dan algoritma nih. Algoritma adalah rangkaian terurut, langkah-langkah yang logis dan sistematis yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, program secara umum adalah kumpulan instruksi nih, atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar yang logis untuk menyelesaikan suatu persoalan yang dimengerti oleh komputer. 3 skema dasar algoritma adalah ada runtutan atau berurut, ada intinya sequence lah gitu ya. Ada pemilihan, runtutan itu maksudnya ada step by stepnya di input awalnya apa. Setelah itu ada pemilihan atau seleksi menggunakan if else. Kemudian yang ketiga ada looping. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah ini. Jadi step by stepnya. Kemudian kalau ada yang seleksi, ada seleksi. Kemudian ada kalau penulisan algoritma bisa menggunakan diagram alir ataupun flowchart ataupun bisa ada pseudocode atau kode semi. Gitu. Ini struktur dan tipe data. Struktur data adalah koleksi dari elemen-elemen data yang dinyatakan dengan sebuah nama. Dengan sifat setiap elemen dapat memiliki tipe yang berlainan. Struktur data biasa dipakai untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan menjadi sebuah kesatuan. Tipe sederhana, ada tipe terstruktur, ada tipe pointer. Nah, ini semua akan kita pelajari dalam struktur data ini. Nah, sebetulnya sampai tipe data array kita sudah belajar di dalam bahasa C waktu algoritma dan pemrograman. Nanti, tapi yang record itu kita belum. File sih sudah ya, pointer belum. Ini tipe data ordinal dari mulai char, integer, integer, kalau real itu float. Saya kira ini kita sudah pernah belajar. Kalau kemarin kita kan belajar ini, katanya 8 bit. Nah, sekarang ini kan byte, bukan bit. Gitu, kalau kayak gitu. Nah, ini yang analisis seleksi. Nah, if digunakan untuk melakukan proses penyeleksian. Jika if yang diseleksi bernilai true, maka semua statement yang di bawahnya akan dijalankan. Jika digunakan, maka dapat statement nilai 1. Ini contohnya ya gini lah. Kita buka kode blocks ya. Nah, kita pakai kode blocks lagi. Kemudian kita coba buat pemrograman menggunakan bahasa C++ dulu secara dasar. Biasa sama, new project. Terus itu console application. Next, ini C++ ya kita. Ini kita buat ke struktur data. Nah, program kita. Oke, kasih nama. Baca ini apa ya? Baca tulis. Satu lah. Maka di sini cuma baca tulis aja sekarang. Nah, kita buat dengan bahasa C++ ya. Kalau misalkan ini program dasar lah. Kasih nama program dasar input output C++. Sama persis sebetulnya dengan bahasa C. Kalau misalkan kita deklarasikan integer x, y
Kemudian kalau mau ada inputan berarti kita pakai cout. Ini boleh pakai spasi boleh enggak ya. Input nilai X menggunakan bahasa C++. Ini tinggal langsung cin ini X. Kalau mau Y ya berarti di sini kita buat aja di sini. Ctrl C, Ctrl V, input nilai Y. Kalau mau ada output langsung misalkan di sini out akan di sini kita balik hasil dari X tambah Y misalkan Y sama dengan kayak gini, bisa langsung gini. Selesai. Ini kita run 5, 3. Hasil dari X tambah Y sama dengan 8. Pak, gimana kalau mau 5 sama 3 nya ditulis? Bisa. Tapi di sini pakai gini. Sama kayak Java. Nah, ini pakai gini. Pakai spasi lah. Nah, ini gini. Ini gini. Ya. Kayaknya ini. Nah, bedain ya. Nanti kalau ada yang kalau ini kan sama kayak Java. Kalau yang tanda biru itu berarti nanti dia jadinya teks. Kalau yang ini jadinya variabel. Ini kalau di run hasilnya gini. Nilai dari 5 tambah 3. Ini menggunakan bahasa C++. Oke, ini untuk dasar input output dalam bahasa C++ ya. Kalau misalkan Pak, kalau ada yang plus minus gimana ya, dibuat aja tuh. Kalau menjadi kayak kalkulator gitu ya. Ya buat ini jadi minus, ininya jadi minus, di sininya tambah slash n biar ke bawah. Ya kan, keluar sama ya. Nah sekarang karena tadi kita sudah mulai materi seleksi analisa kasus, nah kita gunakanlah if else. Oke, saya harap untuk yang dasar-dasar banget tentang bahasa C++ sudah ya di sini. Nah sekarang kita coba buat project baru, project untuk ini, untuk seleksi kondisi. Ini kita ngebut ya karena materi kita sebetulnya bukan di sini. Kenapa saya bahas ini? Karena biar makin membiasakan semuanya bisa menggunakan bahasa C++. Oke, kita buat seleksi kondisi di sini. Kita kasih judul, ini kasih di sini. Program if else. Ya apa sih? Ada i katanya. Kalau nilai i sama dengan 1 ya 1. Oh ya udah. Sama sih sebetulnya. Kalau pakai inputan juga boleh. Misalkan saya buat di sini integer i. Di situ out. Di sini input nilai i sama dengan di situ, di sini cin i, di cin ya, pakai if lah di sini. Pak, if gimana maksudnya? Nggak apa-apa, ini pasti gini. If i sama dengan 1, pakai sama dengan ya. Ini si out nilai i adalah 1. Kalau betul ya. Kalau itu di sini nilai i ya udah, kalau ini selainnya berarti nilai i bukan 1. Ya udah kita coba angka 1. Nilai i adalah 1. Kalau kita run 4. Nilai i bukan 1. Oke, ini untuk seleksi if. Kalau ada banyak di sini ya. Kalau ada banyak ini udah yang tadi ya. Kalau i sama dengan 2, i sama dengan 1. Ini untuk kondisi 2 if. Nah, sekarang jika jadi 3 if atau 4 if ya sama sebetulnya dengan bahasa C. Ya tinggal di sini pakai if. Kondisinya seperti apa? Ingat kalau ada kondisi, ada tulisan if berarti harus ada kondisinya. Misalkan sama dengan 2, berarti nanti di sini bisa langsung cout
nilai I adalah, kalau memang 2 ya tulislah 2. Lebih simpel kan, jadi tidak ada lagi tidak ada lagi persen-persenan, jadi langsung kayak kalau misalkan jadi 3 ya mungkin tulis lagi gini, alas ya ini I ya, itu tulisnya I sama dengan alas I, kemudian di sini gini I sama dengan 1/3, berarti nanti langsung di out ini nilai I adalah 3. Bukan kalau else-nya gimana ya, kondisi lainnya saja di sini mas. Nilai I bukan 1, 2 atau 3. Kalau di run sama hasilnya. Kalau di run misalkan ini 5 bukan, tapi kalau misalkan ini 3 ya ini 3. Oke, ini untuk kondisi reaksi kondisi. Ini contohnya alternatif analisa banyak kasus. Alternatif else if digunakan sebagai pilihan jika proses seleksi ada banyak, misalnya kita harus menyeleksi variabel untuk beberapa pilihan. Udah ya, yang tadi ini if, else if, berarti bukan 0, 1, 2, atau 3. Jalankan program dan akan dicetak I sama dengan 0. Karena seleksi pertama menunjukkan sarana if I sama dengan 0. Seleksi tidak akan memiliki kejutan, maka langsung ke kondisi else. Nah, saya harap untuk kondisi if else atau seleksi kondisi dalam dasar pemrograman menggunakan bahasa C++ kayaknya sih udah cukup dari sini. Nah, sekarang gimana kalau menggunakan looping? Looping sama sih sebetulnya, ada menggunakan while, ada menggunakan do while, dan juga ada menggunakan for. Jadi ya simpelnya gini lah, ini saya buat baru ya, project baru hari ini hanya sampai looping sih. Looping standar dalam menggunakan bahasa C++. Dia akan di console application. Nah, di sini sama C++, kemudian di sini looping dasar. Nah, looping dasar sama. Di sini contohnya menghitung sigma, masukkan bilangan integer progresif, masukin sampai berapapun, ada berapa nanti sigma. Ini plus sama dengan itu maksudnya adalah sigma sama dengan sigma plus I. Pakai kondisi kayak gini. Jadi kalau misalkan kita buat ke sini, di sini kasih looping dasar, di sini saya pakai integer jumlah ya, biasanya kita pakai itu sama dengan 0. Kemudian habis itu ada n juga biasanya, jumlah banyaknya data. Ini kita cout. Di sini input banyaknya data. Di situ kita cin. Nah, setelah di cin, variabelnya apa? N. Kalau n sudah kita pakai for, sama persis untuk pilihan ini ya. Sama persis dengan bahasa C. Integer I sama dengan 0, kemudian I kurang dari n, kemudian I plus plus. Kalau misalkan mau dicetak, bisa pakai cout. Kalau jumlah bilangan atau sigma kalau mau dimulai dari 1 juga apa-apa. Jadi misalkan I sama dengan 1, ini sama dengan N. Dan di sini mau dibuat cout juga bisa sih, cout. Misalkan kita jadi hasilnya mau jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah N. Berarti di sini mulainya di printnya dari I kayaknya. I kemudian di sininya pakai tambah. Nah, ini kayaknya sih lebih enak ini. Nah, tambah kecuali bisa sih sampai n boleh lah ini. Tapi nanti ada yang serius. Berarti di sini dibuatlah looping. Nah, di sini kalau mau lihat contoh ya. Di sini jumlah sama dengan jumlah plus I. Kemudian cout. Saya ada lebih sih di sini kan. Di sininya jumlah. Ini tricky ya, biar ujungnya nggak ada plus. Ininya bisa pakai if sih.
Di sini pakai if. Coba gini dulu deh. Biar kelihatan dulu ya hasilnya kayak gimana. Nih. Kalau ini hanya ada 9, nanti keluarkan gini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Nah, kan kosong nih harusnya. 9 sama dengan kan 45. Ini kan triknya beda-beda sih. Bisa di sini pakai if atau dicetaknya jadi beda, atau misalnya kalau mau pakai if berarti di sini kan if i tidak sama dengan n, di print gini. Kalau else, berarti kan kalau sama dengan n, si outnya gini. Nggak pakai plus, gini aja. Atau langsung aja sih, kayaknya gini lebih enak. If aja nih, lebih singkat. Kayaknya lebih bagus. 10. Oh, masih ada plusnya ya. I tidak sama dengan n. Masuk keluar. 10. Oke. Oh enggak, harusnya ada angkanya di sini. Si outnya gini aja. Nah, gini kayaknya. Ini else nya. Nah, ini lebih enak. Nah, di sini, tek. Lebih enak nih. Tuh, langsung ya. Udah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti latihannya coba ganti kalau looping ini menggunakan while dan do while, hasilnya seperti apa. Itu sih mungkin ini kalau contoh yang semua menggunakan looping, ini dengan menggunakan while, nanti dicoba ya. Hasilnya harus sama seperti ini, tapi menggunakan while dan menggunakan bahasa C++. Nah, setelah itu digunakan while ya. Kalau habis itu cari juga menggunakan do while, tapi untuk faktorial. Ini contohnya sudah ada sih. Tapi saya pengen keluarnya 5, 4, kali 3, kali 2, kali 1 kayak gitu. Ini menggunakan statement do while. Oke, intinya sih di sini pernyataan break ini digunakan ada. Oh ya, dalam looping itu selalu ada pernyataan break ataupun continue. Kalau break itu digunakan untuk keluar dari suatu loop sehingga perintah-perintah lain sesudah perintah break dalam suatu loop tidak akan dikerjakan. Misalkan misalkan angkanya 1 sampai 3. Kalau if bila sama dengan 4 udah break, ya ini nggak dibaca, selesai saja. Ini sama sih dengan menggunakan bahasa C di sini. Kondisinya seperti ini, kalau misalkan terpenuhi ya lanjutkan, kalau memang tidak ya udah break di situ. Kalau continue dilewat. Jadi kalau misalkan continue dimaksudkan untuk mengarahkan eksekusi lompat ke kondisi pernyataan for do while atau while setelahnya. Kayak gitu. Udah, itu paling untuk pertemuan hari ini. Jadi saya harap untuk pertemuan hari ini sudah bisa tadi dasar-dasar ini runtutan atau input output dalam menggunakan bahasa C++, seleksi kondisi dan looping. Udah, cuma sini saja pemrograman dan algoritma menggunakan C++. Kerjakan soalnya yang saya akan upload dalam Google Classroom. Setelah itu kita coba bahas di kelas jika memang ada sesuatu yang tidak dimengerti. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.